Kelompok 3, hubungan iman dan ilmu. Pernahkah kalian berpikir, apa itu iman? Jadi, iman merupakan kepercayaan yang berpusat pada Tuhan dan kepercayaan itu merupakan pengalaman. Lalu, bagaimana bentuk iman? Bentuk iman berupa perbuatan dan akhlak manusia yang didasari oleh kepercayaan masing-masing. Ada pula pengertian iman secara istilah, ialah kepercayaan yang meresap dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur ragu, serta berpengaruh pada pandangan hidup dan tingkah laku manusia. Keimanan pada kesan Allah itu merupakan hubungan yang sangat mulia antara manusia dan penciptanya. Oleh karena itu, mendapatkan petunjuk sehingga menjadi manusia yang beriman adalah kenikmatan besar yang dimiliki oleh manusia. Keimanan yang sebenar-benarnya adalah kepercayaan yang memenuhi seluruh hati nurani. Dan dari situ, timbul kesan seperti cahaya yang disorot oleh matahari. Iman juga yang menentukan nasib bagi seorang berabad-abad di alam akhirat kelak. Maka, siapapun yang ingin mendapatkan pahala surga, hendaknya menjadi orang yang beriman. Selanjutnya adalah paham tentang akal budi. Dalam bahasa Inggris, reasons, dan dalam bahasa Latin, ratio intellectus. Menurut Lawrence Bagus, pada tahun 2002, Aristoteles membedakan beberapa jenis akal budi. Yang pertama, akal budi aktif dan pasif. Aktif mampu membuat pasif memperoleh bentuk atau representasi yang masuk akal dari objek yang diindrai atau diamati. Aktif harus membuat representasi eksplisit untuk menyadari dengan mengabstraksikan dari pengalaman indrawi. Selanjutnya adalah akal budi praktis. Yang pertama, kemampuan untuk mengamati cara mana yang tersedia untuk mencapai tujuan, kemudian cara yang paling efisien dan sesuai, dan cara menggunakan cara tersebut dalam perilaku aktual. Kemudian, adanya pertimbangan yang mendalam tentang apa yang akan dibuat atau apa yang tidak dibuat, dan menghasilkan suatu keputusan seperti pilihan, tindakan, atau resolusi. Kemudian yang ketiga, akal atau pikiran merupakan suatu kekuatan atau fungsi tertinggi dari jiwa manusia. Poin terakhir, akal budi teoritis atau yang bisa disebut dengan kontemplasi. Penalaran atau pemikiran untuk mencapai pengetahuan tentang apa itu persoalan, apa yang menjadi persoalan, dan apa yang menjadi persoalan jika dalam suatu kondisi tertentu, dan kemudian menghasilkan suatu kesimpulan. Kemudian poin terakhir, kemampuan dengan adanya penalaran atau pemikiran mencapai pengetahuan yang dilakukan. Menurut Immanuel Kant, terdapat 3 opini menurut dia. Yang pertama, akal budi praktis. Akal budi merupakan asal pengetahuan tentang perilaku moral. Kemudian akal budi teoritis berarti akal budi yang merenung tentang suatu kemungkinan yang diberikan kepada kita oleh kebebasan kehendak. Kemudian yang kedua, akal budi teoritis berarti akal budi yang membentuk pengetahuan intelektual seperti pengetahuan ilmiah. Kemudian akal budi murni berarti akal budi yang berfungsi sebagai hendak sendiri tanpa adanya hubungan dengan kesadaran lainnya. Terakhir, dinamika hubungan iman dan akal budi menurut Ian G. Barbour. Terdapat 4 nih, model konflik, model independensi, model integrasi, dan model dialog. Sekarang kita bakal bahas yang model konflik. Teori sains versus teori agama. Perbedaan sudut pandang yang dianut kedua itu sangatlah berbeda. Keagamaan mempercayai Tuhan tanpa adanya bukti konkret, sedangkan sains menuntut pembuktian dan teori. Kemudian, model independensi. Maaf ya teman-teman, ini typo. Model independensi berbicara mengenai masing-masing wilayah yang dimiliki teori keagamaan dan teori sains. Keduanya memiliki ruang tersendiri dalam menyatakan kebenaran mereka tanpa perlu dihubungkan. Yang terakhir lagi, model dialog dan model integrasi. Model dialog berbicara mengenai upaya yang dilakukan dalam mencari persamaan atau perbedaan antara agama dan sains. Model integrasi membicarakan mengenai titik temu antara teori sains dan teori keagamaan. Kami kelompok 3 terdiri atas Airin, Diva, Vanessa, lalu ada Agnes, James. Saya mengucapkan terima kasih.